Seorang pemuda hidupnya menjadi berubah dan berbeda ketika sang ayah meninggal. Dia kini tinggal bersama ibunya dan pindah ke kota lain. Namun di sini dia menemukan hal-hal yang mengejutkan yang membuat hidupnya jadi makin berubah hingga terjadi sesuatu padanya. Ya, film dengan judul False Movement yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Victor. Semenjak meninggal sang ayah, dia dan ibunya pindah dari Paris ke Quebec. Namun Victor merasa tidak nyaman berada di sana. Apalagi dia harus berusaha menyesuaikan diri pada lingkungan baru dan tentu saja teman-teman baru di sekolah. Ketika ia pulang, rumah dalam keadaan kosong atau sepi karena ibunya bekerja di sebuah bar. Kalau pulang bisa sampai pagi hari. Kala itu ketika ibunya pulang, Victor masih tertidur, padahal udah waktunya sekolah. Dan alhasil dia terlambat dan diminta untuk melapor ke kepala sekolah, ditemani oleh Isabella, salah satu teman kelasnya. Victor sudah mengumpulkan catatan buruk selama di sekolah baru ini. Yang paling banyak adalah keterlambatan. Dalam 1 minggu ini dia sudah mencatat 5 kali telat. Luar biasa. Victor tidak boleh masuk kelas sampai pelajaran berikutnya. Jadi dia disuruh menunggu di kantin sekolah. Namun Victor malah pergi ke rooftop untuk santai sembari mencoret-coret dinding. Tapi kala itu dia melihat seorang anak dari kelas lain. Namanya adalah Francis. Dia berdiri di tepi atap sambil mendengarkan musik dari iPhone-nya. Victor menyangka kalau Francis akan melakukan tindakan yang bodoh. Begitu didekati dan ditegur, Francis terkejut hingga membuatnya terjatuh. Victor lantas buru-buru mengecek keadaannya, namun sayang Francis tidak tertolong. Victor lalu mengambil iPhone Francis, membunyikan alarm sekolah dan kabur. Dia mungkin tidak menyangka kalau ini bakalan terjadi. Padahal dia nggak sengaja. Keesokan harinya udah banyak bunga dan ucapan bela sungkawa untuk Francis di sekolah. Sementara Victor, setelah jam pelajaran selesai, dia pergi ke rumah Francis dan bertemu dengan ibunya. Victor beralasan ingin mengambil buku yang dipinjam oleh Francis. Padahal dia hanya ingin melihat-lihat isi kamarnya aja. Ibunya Francis merasa ada yang aneh dengan Victor. Sampai akhirnya dia meminta Victor untuk keluar rumah. Hidup Victor ini dari awal memang sudah kalut. Gak sengaja bikin orang meninggal. Udah gitu kini hampir tiap malam ibunya bawa orang ke rumah dan ya begituan. Gak tahu lagi Victor harus bagaimana. Seolah-olah tidak ada yang membimbingnya semenjak ayahnya tiada. Bahkan dia sampai bertanya pada ibunya, jika terjadi sesuatu padanya, apa yang akan dilakukan ibunya? Ibunya Victor sempat terkejut, apa maksudnya? Namun Victor mengurungkan pertanyaan tersebut dan menyudahinya supaya tidak panjang masalah. Ya, meskipun begitu, Victor juga masih sempat yang namanya cari pasangan. Isabella adalah orang itu. Hanya Isabella aja yang menerimanya sejak ia pindah ke sekolah tersebut. Dia baik, mau berteman dengan Victor. Pada akhirnya Victor dan Isabella menjalin hubungan. Ya, layaknya cinta monyet. Setelah itu Victor dipanggil oleh kepala sekolah atas kejadian yang menimpa Francis. Menurut informasi yang beredar, hanya Victor orang satu-satunya melihat Francis pertama kali terjatuh. Jadi wajar kalau kepala sekolah curiga. Namun Victor membantah kalau dia tidak melakukan apa-apa. Selain itu, ada seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Samuel ini adalah teman dekat Francis. Jadi kepala sekolah ingin minta keterangan darinya. Begitu pulang Victor melihat ada orang asing di rumah. Katanya dia ini adalah teman ibunya. Namun Victor tidak percaya. Akhirnya Victor berdebat dengan sang ibu. Ibunya marah dan tidak ingin Victor mencampuri urusannya. Ya, Victor tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya dia keluar dan mencari ketenangan. Begitu rumah kosong, dia kembali lagi dan mengajak Isabella untuk datang ke rumah. Mereka mengisi waktu dengan candaan dan nonton video dokumenter tentang keluarga Victor. Sampai pada akhirnya mereka larut akan suasana dan ya, tahu aja dah kemana arahnya. Esok harinya Victor melihat Samuel saat di bis. Dia ingin berbicara dengannya saat itu. Dia ingin tahu apa yang ditanyakan oleh kepala sekolah dan polisi yang menangani kasus kematian Francis. Ya, pada awalnya Samuel tidak ingin bicara banyak pada Victor karena mereka tidak saling kenal. Namun saat pulang, Samuel merasa kalau mungkin berbicara pada Victor tidak ada salahnya. Mereka mulai kenalan dan makin akrab. Sepertinya mereka ini memang satu jalur atau sefrekuensi. Mereka berbicara tentang keluarga dan tentang Francis. Ya, Francis
adalah anak yang baik. Pagi harinya bangun-bangun Victor menemukan alat pembuka botol yang dipinjam oleh tetangganya. Tapi bagaimana caranya alat itu bisa sampai di dapur? Rumah dalam keadaan terkunci. Jadi Victor menuduh ibunya kalau jangan-jangan ibunya membawa tetangganya itu masuk dan kuda-kudaan. Mendengar pernyataan Victor, ibunya jadi naik darah dan menamparnya. Sebagai seorang anak, tidak pantas mengatakan hal-hal buruk pada ibunya sendiri. Belum tentu itu terjadi. Victor akhirnya kesal dan melampiaskan kekesalannya di luar rumah. Mengapa hidupnya benar-benar buruk? Apa yang salah dengan dirinya? Lalu, Victor melihat sebuah video yang cukup aneh di iPhone milik Francis. Video itu memperlihatkan dirinya sedang mengenakan kantong kresek di kepalanya. Dan tentu saja dia kesulitan bernafas. Apa yang dilakukannya? Dan sepertinya dia seperti bersama seseorang. Tapi siapa? Ya, mungkin Victor tahu harus berbicara dengan siapa. Dia dan Samuel jalan-jalan mau nongkrong di tempat biasa. Namun motornya mogok dan mereka nggak jadi ke sana. Motornya ditinggal, mereka jalan kaki lewat jalan pintas, menyeberangi sebuah sungai kecil. Ya, kala itu Samuel hampir aja hanyut, dan untungnya Victor dengan cepat menolong. Di sini Samuel bercerita kalau dia pernah melakukan hal buruk bersama Francis. Mereka tuh sebenarnya memang ingin mengakhiri hidup mereka. Mereka janjian di rooftop. Francis udah duluan sampai di sana, sementara Samuel menunggu jam pelajaran selesai. Tapi sayang, Francis udah duluan. Dan semenjak itu, Samuel berubah pikiran. Dia ternyata tidak sanggup menghadapi kematian. Baru tenggelam sebentar aja, rasanya udah sakit banget. Sampai akhirnya, hari pemakaman Francis telah tiba. Victor datang ke sana dan memberikan iPhone miliknya pada ibunya. Dia juga mengatakan kalau dia sempat ingin menolong Francis, namun dia tidak sanggup. Melihat Francis ditangisi oleh banyak orang dan orang-orang tercinta, membuat Victor jadi sadar kalau hidup tidak selamanya buruk. Masih ada orang di luar sana yang hidupnya lebih menyedihkan dibanding dirinya. Dia juga mulai berbaikan dengan sang ibu dan mulai menerima kehidupannya yang sekarang. Namun yang terpenting adalah jalani dan kurangi mengeluh. Itulah tadi alur cerita film False Movement. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggal like dan sampai jumpa lagi.